Ya, sahabat Golagong TV, sekarang saya sedang ada di Nagan Raya. Ini di gedung perpustakaannya. Nah, di sebelah kiri saya Pak Edi Yandra, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Ya, kami ini baru menempuh sekitar 6 jam ya Pak? 8 jam lah ya. Tadi malam dari Aceh ke Nagan Raya. Acara hari ini apa nih Pak di Nagan Raya kira-kira Pak yang Bapak harapkan? Ya, kegiatan hari ini adalah kita talk show literasi yang juga didampingi oleh Mas Golagong juga dan juga kebetulan hari ini kegiatannya kegiatan di dinas kita yang bersumber dana melalui dana DAK ya, gunanya untuk menanamkan dan menumbuhkan minat baca anak-anak generasi muda yang ada khususnya di Nagan Raya. Kenapa dipilih di sini, tidak di Sigli, Takengon atau Lok Semawe? Ya. Secara kebetulan di Nagan Raya ini pemerintah Kabupaten Nagan Raya sangat proaktif dalam meningkatkan literasi masyarakat ini. Sebenarnya kegiatan ini Mas Golagong anggarannya ini anggaran dari usulan dari pemerintah Nagan Raya ke provinsi dengan menggunakan dana alokasi khusus non fisik tadi ya, dari Perpusnas. Ya. Tapi kalau Bapak boleh membandingkan, bagaimana sih tingkat indeks literasi masyarakat antar kabupaten, mana yang lebih tinggi dan apakah Nagan Raya ada di posisi mana? Ya, kalau Nagan Raya dari 23 kabupaten itu masih dikategorikan aktif walaupun tidak terdepan. Tapi kalau dari 23 kabupaten dan kota itu berada di posisi menengah. Posisi menengah, tapi secara antusias pemerintahannya lebih aktif daripada yang lain. Apakah sudah terdata muncul lokal-lokal genuin, misalnya orang-orang yang berpotensi menjadi penulis atau menjadi penulis lah terutama karena output dari membaca akan menulis. Ya. Ada nggak Pak di sini sumber daya manusianya? Kalau Nagan Raya sebenarnya banyak potensi-potensi masyarakat yang berprofesi penulis dan minat bacanya juga tinggi. Ini terbukti ada beberapa kali event nasional, contohnya seperti lomba bercerita anak. Tahun 2023 itu mewakili nasional ini Mas Golagong dari Nagan Raya. Dari Nagan Raya ya? Nah, dan juga di samping itu ada penulis-penulis yang ada di Nagan Raya juga. Ini ada beberapa buku yang kita tampung melalui kegiatan sayembara menulis di tingkat Aceh. Pada waktu itu ada beberapa buku yang kita ambil karya dari Kabupaten Nagan Raya. Kalau sekarang ke persoalan visi inklusi sosial, transformasi perpustakaan inklusi sosial, bagaimana Pak? Apakah masyarakat sini sudah ada praktik baiknya setelah membaca buku misalnya? Membaca buku tentang membuat brownies kah atau menganyam, sudah bagaimana Pak? Munculkah best practice-nya? Iya, alhamdulillah sudah 3 tahun ini kita program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini terus kita genjot di kabupaten dan kota. Nagan Raya juga salah satu sebenarnya juga kabupaten yang juga proaktif dalam program TPBIS ini. Saya melihat pada kegiatan hari ini juga ada dilakukan terhadap bagaimana pengembangan dari sisi fotografer yang baik, kemudian pengembangan dari produk-produk UKM dari masyarakat dalam bentuk pembuatan kue-kue. Oke. Jadi juga karakter di sini ke arah mana tuh Pak tadi TPBIS-nya yang menonjol kemudian menjadi bernilai ekonomi, misalnya berdaya lah. Ya, sebenarnya kalau kita melihat Nagan Raya ini lebih banyak potensinya ke arah perdagangan. Perdagangan. Tadi kue-kue tadi ya? Iya. Oke. Karena saya melihat kalau secara karakteristik wilayah Nagan Raya ini juga dikenal lumbung padi, agraris ya. Kemudian terhadap dengan pengembangan potensi kue-kue itu ini lebih banyak ya. Pak, persoalan gedung Pak. Ya. Sabang sudah dapat dana alokasi khusus. Saya lupa di mana lagi ya. Di kota Acehnya sendiri. Ini menurut Bapak ada nggak Bapak mendorong agar gedung ini tentu dibangun baru lah? Ya,
Secara kebetulan Nagan Raya ini, Pak Mas Golagong, Nagan Raya ini pembangunannya memang pembangunan menggunakan APBD, menggunakan APBD kabupatennya. Karena pada saat itu kan Nagan Raya ini kan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat. Jadi mungkin karena wilayah di sini satu komplek perkantoran, jadi mungkin kalau kita lihat gedungnya ini hampir sama juga gedung-gedung dinas yang lain. Jadi untuk pembangunan yang menggunakan dana fisik dari Perpusnas ini belum ya. Tapi insya Allah di 2026 juga Nagan Raya sudah mengajukan untuk pembangunan kantor yang baru yang lebih representatif dalam pengembangan pustaka ke depan. Ini optimis ya Pak, literasi di Nagan Raya, gedung perpustakaan akan jadi semacam epicentrum ya? Ya. Pak, himbauan ke masyarakat Aceh atau ke warga, ke masyarakat Nagan Rayanya Pak? Ya, kami berharap khususnya masyarakat Nagan Raya, umumnya masyarakat Aceh, bagaimana kita menumbuhkan dan mengingat kembali para pendahulu-pendahulu kita, orang-orang Aceh itu sangat-sangat suka membaca, sangat-sangat suka banyak penulis. Makanya dibuktikan terlalu banyak naskah-naskah pada masa Hamzah Pansuri, pada masa Hikayat Aceh juga dulu, ulama-ulama Aceh juga banyak yang menulis. Ini mari kita tumbuhkan kembali bagaimana pendahulu-pendahulu kita itu ternyata dulunya hebat dalam menulis dan membaca. Generasi ke depan bagaimana menjawab tantangan ke depan ini, kita harus banyak membaca dan menulis. Ya, Aceh selain terkenal dengan spirit kepahlawanan Teuku Umar, Tut Nyadin, Malahayati, Hamzah Pansuri tercatat dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia, berdaya dengan buku. Ingat, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Salam literasi, dari Nagan Raya, Aceh.